Halo Balatwara, senang sekali saya Wanda Wardania kembali dalam Kompor Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Balatwara, kalau Balatwara sering mendengar kata Olimpiade, kali ini Paralimpiade. Pernah nggak dengar kata ini? Ini adalah ajang olahraga tingkat internasional mewadahi atlet-atlet dengan disabilitas. Dan ada satu organisasi yang mewadahi ini, namanya NPCI. Karena itu, di Kompor edisi hari ini kita akan membahas NPCI dan sepak terjangnya dan persiapan Peparnas. Dan untuk itu, sudah hadir narasumber kita yang hadir di studio podcast Dispora saat ini. Kita kenal langsung dengan Sekretaris Umum NPCI Jabar, Bapak Andi Supriyadi, yang mewakili Bapak Hari Susanto selaku Ketua Umum dari NPCI Jabar. Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak? Sehat. Bawa bodyguard hari ini apa ya? Bawa ya. Kita akan langsung perkenalkan saja siapa yang melindungi Bapak sebagai bodyguard hari ini. Boleh memperkenalkan diri? Assalamualaikum, nama saya Haji Dodi Kusdinar, Wakil Sekretaris Umum NP Jabar dan juga di bidang pembinaan prestasi dan pengendalian prestasi NPCI Jawa Barat. Luar biasa. Selain itu juga sebagai influencer? Sebagai influencer juga. Oke. Dengan media sosialnya apa-apa boleh nanti biar di-follow? Ada TikToknya, Oh, gitu? ada IG-nya, ada Facebooknya, boleh di-spill dong, ada Twitternya, lengkap lah. Maklum anak muda lah ya. Oke. Jadi apa nama media sosialnya? Kalau di TikTok Jidod ya. Jidod, Jidod. Nah, itu ya Balatwara boleh coba nanti di-follow. IG-nya Cibuerpas Jidod. Oke. IG juga sama Cibuerpas Jidod. Ini udah FYP semua katanya ya? Alhamdulillah. Nggak salah kali ini Balatwara saya mengundang selebgram ya, TikTokers yang luar biasa. Jadi lumayan nih followersnya banyak banget ya. Alhamdulillah. Nah, Balatwara, Pak Andi juga di sini selain sebagai sekretariat atau sekretaris umum NPCI, beliau juga merupakan ketua Satgas Pelatda Peparnas 17 2024. Makanya nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal itu. Tapi yang sekarang saya ingin tanyain tuh, karena hari ini Pak Hari Susanto juga berhalangan hadir karena sedang ada di Paris katanya Paris, ya Pak Prancis, ya. Dodi ya Pak Andi. Itu lagi mendampingi atlet-atlet Jabar yang mewakili Indonesia ya berarti ya untuk ajang Paralimpiade ini ya. Itu boleh diceritain nggak ada berapa atlet Jabar sih yang kesana Pak Andi? Alhamdulillah untuk Olimpiade di Paris sekarang Jawa Barat mewakili 6 atlet, Wow. 2 pelatih dan 1 asisten, jadi 9. Oke. Dan menjadi suatu kebanggaan bagi kami NPCI Jabar karena pada tanggal 20 Agustus kemarin Pak BJ Gubernur langsung datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melepas atlet-atlet Jawa Barat dan ini merupakan rekor satu-satunya pimpinan provinsi yang mau turun langsung melepas ke bandara sampai menanti 2 jam 3 jam demi bisa bertemu dengan para atlet Jawa Barat dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi atlet-atlet Paralimpian yang mudah-mudahan yang target kita adalah 2 emas untuk 2 emas ya. 2 emas Cabur apa aja tuh Pak Andi? Kita unggulannya yaitu di bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis 3 orang, panahan 1 orang, balap sepeda 1 orang, sama judo sama 1. Yang target potensial emasnya di bulu tangkis ya? Di bulu tangkis. Yang perak perunggu gitu? Ada juga. Ada juga ya? Ada juga. Wah, berarti itu mewakili Indonesia loh. Indonesia sendiri sebenarnya mengirim berapa atlet tuh Pak Andi? Semuanya banyak ya? 35 orang. 35 berarti dan sudah dilepas oleh Menpora di Solo pada tanggal 15 Agustus ini kemarin. Jabar lumayan juga ya, 6 dari 35 ya. Sekarang lagi tahun 2020 di Tokyo kita mendapatkan emas. Atletnya Pak Hari Susanto itu kala itu masih jadi atlet. Sekarang beliau menjadi pelatih di bulu tangkis. Oh ya, jadi mantan atlet jadi sudah tahu ya sepak terjangnya seperti apa gitu ya. Berarti Jabar dari dulu sudah menyumbang banyak ya untuk Indonesia ya. Alhamdulillah. Berarti sekarang masih di sana nih Pak ya, sampai kapan tuh di Paris? Sampai tanggal 10 lah ya. Rencana dari pelaksanaan Olimpiade di Paris itu dari tanggal 28 sampai tanggal 8 September. 28 Agustus sampai 8 September. Oh, jadi kita waktunya berdoa nih ya sekarang ya. Mudah-mudahan semoga dari awal sampai emas itu lancar ya. Oke. Nah, Balatwara, kita akan langsung ngobrol lagi tentang NPCI itu sendiri. Jadi NPCI itu singkatannya apa sih Pak Andi? NPCI adalah National Paralympic Committee Internasional, adalah sebuah organisasi yang mewadahi atau menangani para atlet disabilitas gitu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin punya saudara, punya tetangga yang mungkin sekarang punya potensi di bidang olahraga,
bisa dikembangkan melalui organisasi di NPCI itu. Oh, oke. Kalau bahasa orang Garut mah mungkin KONI-nya disabilitas gitu. Oh, beda ya. Jadi ini tidak tergabung dalam KONI atau sama-sama berdirinya sejajar gitu NPCI. Sejajar. Ada sejarahnya sih ya. Oh iya, Ada gimana sejarahnya, gimana di mana, sejarahnya? dulu awalnya namanya ya POP. Itu tahun Singkatan dari apa itu, Pak? 1902 ya. Yayasan itu penyandang cacat gitu, orang cacat kan gitu ya. Di mana tahun berubah jadi BPOC ya. BPOC. Dan BPOC singkatan dari apa tuh, Pak? Badan Pembinaan Orang Cacat gitu ya. Oke. Dan pada tahun 1910 ya, 2010 ya. Itu masih di bawah KONI. Dan itu berdiri sendiri sampai dengan saat sekarang. Namanya dari NPCI. Jadi NPCI sendiri tuh baru dibentuknya nama NPCI sendiri 2000 kesini ya Pak ya? 2010 dan terpisah dari KONI. Terpisah dari KONI. Jadi sejajar sekarang sama KONI. Ya, berarti Pak Andi dan Pak Dodi ini ada di kepengurusan NPCI yang Jabar ini baru dibentuk, dilantik di 2000 berapa nih? 2024 ini. Kemarin kita baru dilantik ya. Makan-makan atau Pak? Syukur aja. Jadi baru banget ya. Periodenya sampai 2000 berapa? 2024 4 tahun? 29. Oh, 5 tahun ya? Iya. Kalau saya udah 20 tahun di pengurusan Jawa Barat ini. Wah, berarti dari berubah nama terus ya? Oh, udah 20 tahun ya. Bapak juga sekolah olahraga? Dulu olahraga tapi levelnya masih level tingkat Jawa Barat. Sekarang udah internasional dong. Olahraga apa Pak Andi? Mulai daripada sepak bola gitunya, langsung lari ke atletik, dari atletik ke bulu tangkis, terakhir mungkin di Peparda Bekasi menjadi atlet bowling gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi kalau di NPC itu sementara kita masih ada kesempatan, nggak dibatasi umurnya berapapun gitu. Bagus juga ya. Karena berarti harus suka olahraga dulu ya untuk bisa lebih mendalami ini ya Pak ya. Jadi Bapak masih ikut apa nih? Kan nggak ada batasan usia. Sekarang fokus ngurus atlet aja gitu. Iya. Jadi menjaring atlet-atlet. Sekarang udah mulai ada batasan usia apa berarti? Masih belum. Sekarang masih sementara masih punya potensi. Cuman sekarang mungkin sistemnya ada istilah elit dan nasional gitu ya. Elit itu untuk yang pernah dapat medali emas untuk tingkat PON atau Peparnas itu mungkin hanya 1 nomor. Kalau nasional? Nah, nasional yang belum pernah ikut event tingkat nasional gitu. Kalau Pak Dodi ini kayaknya masih aktif nih dari perawakannya, kayaknya semua cabur bisa nih ya. Alhamdulillah ya. Fokus di beberapa cabang bela diri ya. Gitu. Bela diri ya? Wah, apa aja tuh Pak? Ya silat, karate, taekwondo, masih boxing ya, saya masih sekarang? Ya itu karena ya untuk menjaga stamina. Ngelatih juga dong kalau gitu ya. Ngelatih juga ya. Ngelatih atlet-atlet di NPCI juga berarti. Iya, kalau di ini mengendalikan prestasinya. Dan membina prestasinya gitu. Karena saya juga pernah lihat Bapak di TV-TV ini kayaknya nggak cuma ngelatih ya Pak Andi ya. Artis juga nih, kita undang salah satu artis sinetron mungkin ya. Iya, ya alhamdulillah. Oke, jadi memang itu ya gambarannya. Jadi NPCI sendiri dengan dibentuknya 2010 tadi sebenarnya visi misinya apa aja sih Pak Andi? Yaitu menyalurkan dan mengembangkan potensi-potensi disabilitas yang ingin menekuni dalam bidang olahraga gitu. Oke. Intinya semua yang punya potensi di bidang olahraga, terutama untuk penyandang disabilitas ini bisa keluar gitu potensinya ya dan berprestasi. Nah, sekarang kan lagi Paralimpiade yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan juga, apa tuh Pak Andi? Programnya gitu. Untuk NPCI Jabar ini di tahun 2004 ini ada 2 kegiatan yang menjadi titik fokus. Yang pertama yaitu Pelatda untuk Peparnas 17 di Solo. Kita dari tanggal 3 Juni sudah memasukkan sebanyak 345 atlet yang tersebar dalam beberapa hotel dan venue gitunya. Dan kita menangani 16 cabur gitunya untuk ini gitu, untuk persiapan. Yang kedua adalah sentralisasi atlet pelajar disabilitas atau PPLP-nya gitunya. Ya, jadi kita terfokus untuk tahun 2024 ini adalah kegiatan Pelatda gitu. Peparnasnya sendiri dilaksanakan di bulan apa tuh Pak? Rencananya yaitu di bulan Oktober, tanggal 6 sampai tanggal 13 Oktober, tapi kontingen Jawa Barat mungkin tanggal 2 juga sudah berangkat ke Solo. Karena dalam event-event disabilitas itu
harus beda dengan yang lain gitunya. Persiapannya. Ada klasifikasi untuk kedisabilitasan atau kecacadannya. Betul. 16 cabang olahraga ya Pak Andi ya. Apa aja tuh Pak? Banyak banget ya. Yang potensi emasnya mana aja tuh berarti? Kita sebetulnya menargetkan juara umum ya. Wah, harus dari 20 cabang olahraga yang diselenggarakan di Peparnas nanti, kita mengikuti 16 cabang olahraga. Nggak semuanya aja Pak. Nggak semuanya, karena dengan berbagai pertimbangan lah ya. Kita mengunggulkan di atletik. Atletik, ada atletnya bulu dulu pernah tangkis, atletik ya. tenis meja dan renang. Di mana juga ada di cabang olahraga yang bergu juga, di mana ada atlet-atlet nasional yang ada di tim Jabar ini gitu. Jadi karena Peparnas sebelumnya juara umum juga kah atau belum? Runner up ya. Waktu di Papua. Berarti tahun ini harus jadi juara umum. Pernah jadi juara umum nggak Pak? Pernah ya? Beberapa kali pernah. Waktu 2016, waktu kita jadi tuan rumah di Jawa Barat, itu kita bisa mengawinkan antara PON dan Peparnas. Mantap. Kita juara umum. Dan tahun kemarin 2021 waktu di Papua kita runner up kalah dengan tuan rumah biasa Papua mungkin. Nah, mudah-mudahan di Peparnas 17 ini di Solo, walaupun kondisinya mungkin saingan terberat juga tuan rumah Jawa Tengah, tapi bagi Jawa Barat pantang untuk menyerah begitu saja. Apa tagline-nya buat Peparnas ini? NPCI ngahiji, Jabar kahiji. Amin. Itu yang sering saya dengungkan ke atlet-atlet. NPCI ngahiji, Jabar kahiji. Karena bisa dibilang Peparnas ini ponnya ya, ponnya disabilitas. Oh iya keren banget. Makanya semua fokusnya di sini dan mungkin juga ini lagi sebulan 2 bulan lagi menuju Oktober lagi peak-peaknya kali ya, lagi persiapannya. Ada kendala nggak selama ini Pak Andi? Idealnya ini Peparnas ini seharusnya dilaksanakan sepaket dengan PON, yaitu di Aceh dan di Medan. Tapi berhubung tuan rumah ada kendala khususnya Medan, makanya kendalanya kita ini benar-benar dalam kondisi mepet persiapan segala sesuatunya. Kita sudah fokus mau di Medan, ternyata Medan nggak sanggup, hanya pindah ke Solo atau ke Surakarta, gitunya. Makanya di sini mungkin dalam keadaan terpepet juga kita persiapan maupun panitia juga, sampai-sampai THB pun baru muncul tadi malam gitu. Mepet banget ya. Iya, kalau di PON kan mungkin jauh-jauh hari beberapa bulan THB udah muncul sehingga bisa mengatur strategis. Sementara kita baru malam tadi itu munculnya THB yang disebarkan ke provinsi-provinsi gitu. Pelatdannya sendiri dari bulan apa Pak Andi udah jalan ya? Dari tanggal 3 Juni. 3 Juni. Udah seleksi udah final atau masih ada proses seleksi lagi? Ini kita masuk ke tahap pemantapan tim ya. Dimana ini kita mulai dari penerapan teknik, taktik dan visi Sekarang kita sudah pematangan dan pada strategi pemenangan. Jadi udah ada di 80% lah ya. 80%, ya. Tapi atlet udah semua final akan pakai siap, itu. Nggak akan ada yang dicoret lagi lah ibaratnya. Sudah fix seperti itu. Tinggal kita mempertahankan performan dan juga mempersiapkan mental bertanding. Nah, itu penting ya, mentalnya harus dilatih juga ya. Ada tryout juga Pak Dodi? Ada beberapa cabang yang melakukan tryout dan try-in, dan mereka di bulan ini sudah terakhir ya, di mana kita sudah masuk kepada tahapan siap tempur nih. Itu di mana ada mempertahankan itu kondisi fisiknya, jangan sampai nanti pada saatnya itu terlampaui batas kesiapan tempurnya gitu ya, karena ada strategi khusus gitu ya. Harus benar-benar dipersiapkan. Jadi peak performance-nya itu jangan sampai terlewati ya. Itu kita ada strategi di situ. Jadi di situ. Semua juga dipersiapkan ya, dari tes mentalnya segala macam. Karena dari komposisi atlet yang diberangkatkan itu 160 tadi ya Pak Andi. 340 ya. Oh, cabangnya 16 tadi 16. Ya. Ada juga sebagian yang mungkin sudah berpengalaman, tapi ada juga yang baru gitu ya. Dan itu harus benar-benar bagus persiapannya ya untuk yang baru terutama ya. Oke, itu tentang Peparnas. Jadi berangkat tanggal 2, aduh semoga lancar ya. Amin. Ada satu lagi agenda Pak Andi tadi yang diceritakan apa? Pelajar itu tadi? Ya, oke. Itu kita mulai bulan Juli juga ada sentralisasi atau PPLP ya? untuk para pelajar.
Karena belajar daripada event-event sebelumnya yang tadinya kita tingkat pelajar itu menjadi juara umum, kemarin terakhir di Sumatera Selatan di Palembang kita runner up. Menyikapi hal tersebut kita mengadakan evaluasi dengan Dispora. Makanya akhirnya diputuskan kita tahun 2025 nanti ada event pelajar tingkat nasional. Kita ingin target kita bisa juara umum. Makanya ada pelatda jangka panjang yang dimulai dari 6 bulan di tahun 2024. Nanti Januari sampai kita berangkat ke eventnya kita mengadakan pelatda juga gitu. 2025 di Papua. Papua. Kemungkinan ya. Pepa Pernas. Itu PPLP cabornya apa aja Pak? 5 cabang olahraga. Atletik pasti ya. Ya, ada. Bulu tangkis, Bulu tangkis, tenis meja, dan renang. Renang dan catur. Catur. Oh iya. Itu PPLP ya. Oke, berarti yang dalam waktu dekat itu dan juga panjang sekaligus ya karena 2025. Ada event apa lagi Pak yang terdekat selain kedua itu? Kejurnas apa tadi ada? Apa ini? Satu event lagi yang mungkin lagi dipersiapkan itu aja fokusnya. Nanti di 2026. Oh 2026. Ya. Oh oke. Di 2025 kita melakukan persiapan konsolidasi dan penguatan kelembagaan di daerah-daerah ya NPCI di Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan sekaligus untuk mempersiapkan Peparda kita yang rencana akan dilaksanakan di Bogor pada tahun 2026. Nah untuk Pepaperdanya yang pelajar tadi itu di 2025 di Papua. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke Paralimpiade ya. Jadi tadi ada banyak sekali cabang olahraga yang dijagokan gitu ya. Kalau Bapak sendiri sebenarnya ngejagoin apa pribadi Pak Andi? Untuk Paralimpiade ya di bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Karena memang potensial sekali ya. Daerah lain mungkin belum terkalahkan gitu. Iya. Gitu ya, Pak Dodi juga sama. Iya, bulu tangkis juga. Itu dari bulu tangkis kira-kira bisa dapat berapa emas tuh, Pak Andi? Kalau kondisinya kemarin juga malahan ditanya oleh Pak Gubernur sama Pak Kadispora gitunya untuk bulu tangkis ini mudah-mudahan kondisi atlet yang khususnya yang 3 orang dari Jawa Barat ini dalam keadaan siap tempur. Mudah-mudahan ya kita di 2 emas itu di situ gitu. Di Rina dan di yang satu lagi ini Depa mungkin mudah-mudahan itu di situ. Iya. Oke, kalau selama ini nih Pak Dodi, Pak Andi, sebenarnya kan mungkin banyak juga ya Balapora atau juga masyarakat umum yang belum mengenal mengenai NPCI ini. Kemudian juga ada ya ternyata ajang olahraga untuk mewadahi penyandang disabilitas. Itu sebenarnya sosialisasinya udah sejauh mana sih Pak Dodi, Pak Andi? Kita sebetulnya bekerja sama juga dengan pemerintah ya, namanya dengan pemerintah di daerah, di mana ini juga kita bekerja sama dengan SLB di daerah di Kabupaten Kota Jawa Barat dan juga kita dengan camat dan UU atau kepala desa ya. Ini dimungkinkan ini ada saudara-saudara kita kaum penyandang disabilitas yang malu ya, nggak berani keluar rumah, malu dia ngumpet di desa di kampungnya gitu. Nah ini kita sedang menyisir itu untuk mengajak mereka bergabung dengan kami gitu ya. Kalau memang ada minat bakat di cabang olahraga, gabunglah dengan kami. Kami akan melakukan sebuah program pembinaan kan gitu, khususnya di bidang olahraga. Iya ya. Kadang-kadang kendalanya di situ. Pada saat kita menemukan seseorang, ada dari anaknya yang nggak mau terbuka, ada orang tuanya yang menutup diri gitu kadang-kadang. Ya itu ya. Pada saat kita menemukan orang-orang disabilitas untuk dikembangkan dalam bidang olahraga, kendala di lapangannya kadang-kadang anaknya yang minder, nggak percaya diri. Gitunya orang tuanya ingin mendorong untuk supaya anaknya bisa percaya, tapi anaknya kadang-kadang ada juga anaknya yang percaya diri, yang semangat, tapi orang tuanya yang malu punya anak seperti itu. Nah ini mungkin jadi harus dikasih ini dulu Pak Andi, kayak misalnya nanti kalau misalnya dapat medali tuh dapat bonus loh gitu. Bonusnya berapa sih Pak? Ngomong-ngomong. Sebetulnya Bu ya, ini kan Pak Ketua Umum kita Pak Hari ya. Itu kan berangkat dari atlet ya. Atlet sendiri. Beliau kan menjadi juara Olimpiade tuh. Wah bonusnya pasti. Sekarang beliau sudah punya segalanya lah kan gitu. Iya bonusnya nggak kira-kira kan pasti miliaran kali ya tuh. Iya nggak sih Pak? Iya. Mungkin itu bisa jadi goals atau dreamsnya lah biar mereka tuh punya sesuatu yang kan bagaimanapun juga
itu bisa membahagiakan semua orang ya kalau bisa dapat medali dan bonus ya Pak Adi, benar nggak ya? Iya. Nah kalau bicara tentang hal ini kan tadi ada kendala mungkin dari pihak orang tua atau yang bersangkutan sendiri. Sebenarnya klasifikasi, mohon maaf nih Pak ya, disabilitasnya itu yang mana nih yang bisa kira-kira ikut potensi atlet ini? Untuk klasifikasi mungkin ada tunanetra, ada tunadaksa, ada tunagrahita gitu ya, ada tunanetra gitu mungkinnya yang menjadi klasifikasi untuk itu. Dan itu semuanya ya kadang-kadang melalui sebuah proses juga untuk meyakinkan mereka bahwasanya apa yang mereka miliki itu merupakan sebuah kelebihan bukan kekurangan. Ini mungkin yang harus ada pemahaman kepada orang tua dan anak gitu ya. Apalagi sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwasanya bonus Paralimpiade dan Olimpiade tidak akan dibedakan, yaitu sama yaitu 6 miliar gitu. Mudah-mudahan Prabowo juga gitu ya. Ya, sama insya Allah lagi gitu. ganti 6 miliar loh medali untuk medali emas. perorangan ya Pak ya. Makanya. Tapi Pak kan kadang-kadang ya bisa jadi ya kekhawatiran datang dari dirinya sendiri karena saya nggak pernah olahraga, emang saya bisa. Karena ini juga kan tidak menutup kemungkinan yang belum pernah memulai pun asal latihannya rajin bisa, betul kan ya Pak? Karena kami punya program ya, di kami ada pelatih-pelatih yang cukup profesional ya di berbagai cabang olahraga. Kita bisa melihat program-program dari mulai itu pemula sampai ke lanjutan sampai ke tingkat advance dan sampai ke siap untuk bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional gitu. Kita ada programnya. Asal mau aja dulu gitu ya Pak Dodi ya. Iya, Pak Adian. Terus kalaupun misalnya nih dari Balatora ini ada yang tiba-tiba ada ya kayak gini, terus tertarik itu harus kemana itu mulainya? Iya. Jalurnya tadi seperti yang Pak Dodi sampaikan, kita kadang-kadang bekerja sama dengan para sekolah yang SLB. Kalaupun mungkin tidak disekolahkan di SLB, mungkin di sekolah-sekolah umum yang tunadaksa, kita mungkin bisa mencari informasi ke Dispora. Kira-kira kantor NPC itu, karena alhamdulillah untuk di Jawa Barat ini dari 27 kota dan kabupaten semuanya sudah terbentuk kepengurusan NPCI tingkat kabupaten. Dan itu semuanya di bawah Dispora. Mungkin kalau kita sedang bingung mencari wadahnya, yaitu tinggal datang ke Dispora menanyakan siapa ketua NPCI di daerah tersebut gitu. Iya berarti ke Dispora ya, atau mungkin ada ini nggak sih Pak kayak media sosialnya gitu kan, pasti kalau datang dulu mah ada ya. Kan kadang-kadang NPCI sendiri gitu. ada ya, ada di ya? tiap kabupaten kota ada medsosnya gitu ya. Dan kita sering juga mensosialisasikannya gitu. Silakan aja tinggal klik, nanti di TikTok ada, di IG ada ya, di Facebooknya ada, di tiap kabupaten kota. Barangkali kalau misalkan bingung ya itu tadi kata Pak Andi, cari aja kantor Dispora kabupaten kota, tanyakan di mana sekretariat NPCI kabupaten kotanya gitu masing-masing. Nah di situ bisa mendaftarkan diri di sana. Nanti kami akan membagikan di mana nih kesesuaiannya antara ketunaannya dengan kesesuaian dengan cabang olahraganya. Dan kita baru masuk ke tahapan pembinaan. Saya kira itu. Gak ada yang gini ya Pak, misalnya aduh saya pengen cobain deh olahraga bareng-bareng dengan teman-temannya gitu ya. Misalnya hari apa di mana ada yang selalu rajin kumpul gitu. Ada nggak sih kayak gitu Pak? Masing-masing kota dan kabupaten itu mungkin punya programnya masing-masing. Ya. Kayak Untuk Garut pemula aja. gitu. Kayak Garut ada program NPCI Ulin Kalembur. Atau ada juga istilah Hari Disabilitas. Setiap Jumat itu ba'da asar disabilitas itu kumpul di lapangan di Garut gitu. Nyata masing-masing juga itu sekaligus merekrut umum ya. Oh iya, merekrut juga. Jadi kadang-kadang ada juga itu istilahnya NPCI Ulin Kalembur. Jadi tiap 1 bulan sekali dia ngadakan pertandingan sambil sosialisasi tentang keolahragaan NPCI gitu. Di Bandung belum ada Pak? Kalau di Bandung di Pajajaran di Pajajaran, ya? Setiap hari apa tuh? Itu hampir setiap hari suka ada yang latihan untuk yang NPCI itu gitu ya. Jadi apalagi gitu kantor NPCI tingkat Kota Bandungnya di Pajajaran juga. Ada juga ya. Jadi maksudnya kalau mau nyari Pak Andi, Pak Dodi tuh di Pajajaran gitu ya? Ya, sama di sini. Oh, sama di sini di Arca Manik ya. Di Pajajaran jam berapa Pak? Yang pagi ada, yang sore pun ada gitu ya. Atletik berarti latihannya? Atletik ya. Atletik angkat berat. Angkat berat Pajajaran, ya. Di Pajajaran. Tenis meja, panahan, goalball, sama judo di sini di Arca Manik. Di Arca Manik. Iya. Yang lainnya ada tersebar, ada yang di UPI,
ada yang di tenas gitu ya cabang. Sebenarnya mereka ini yang latihan-latihan ini dalam persiapan Platda ya. Ya, Tapi Platda, kalau ya. misalnya pengen lihat-lihat dulu, mungkin ya ada yang mungkin malu kan banyaknya ya gitu ya Pak ya. Iya. Harus lihat dulu oh kayak gimana sih atau aduh saya belum sejago mereka, itu jangan khawatir sebenarnya Pak ya. Oh, berarti dari awal juga selain pelatih-pelatih yang tadi kata Pak Dodi hebat, ada juga yang mungkin pelatih khusus yang mempersiapkan mentalnya. Betul kita udah bagi-bagi ya. Ada pelatih fisik, ada pelatih taktik, teknik, ada juga pelatih mental. Ya. Karena kita psikologi jadi disiapin, dokternya kita siapin karena kita mengacu kepada sport science-nya gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang untuk Balatpora nih berarti memang banyak sekali potensi ya untuk bisa meraih prestasi di NPCI ini dan tidak usah khawatir, kelas pemula juga ada ibaratnya gitu ya. Ada ya. Luar biasa. Nah, sebenarnya dalam hal mengembangkan prestasi ini ya, pembinaan prestasi juga ada kendala apa aja sih? Sulitnya di mana gitu kira-kira? Sebetulnya kadang-kadang kesadaran atletnya sendiri ya. Misalnya? Dari pola hidupnya itu mereka harus bisa disiplin ngatur istirahatnya, pola makannya gitu harus memang benar-benar pola makannya harus benar-benar mengacu kepada kebutuhan gizi seorang atlet. Jangan pecin-pecinan gitu ya, jangan diantaranya lah seperti cici itu. lok cimol cireng gitu jangan ya. Oh itu masih susah ya. Ya kadang-kadang kesadarannya ya. Memang kami juga menyadari lah ya, bosan gitu, jenuh. Tapi kalau memang sudah benar-benar itu menyadari, itu insya Allah disiplin ya. Kayak Pak Dodi yang tetap disiplin sehingga badannya masih fit sampai dengan usia berapa usianya 32 tadi katanya Pak ya? 32 lebih 30 dah. Oh gitu. Oh Masya Allah masih itu loh. Belum meninggalkan dunia. Dunia hitam. Dunia hitam. Pak Andi gimana Pak Andi? Dari Pak Andi kendala-kendala apa nih? Karena kan Pak Andi juga dulu ya atlet juga ya di Ya kendalanya yang paling berat itu adalah merubah mindset dan mental para disabilitas gitunya mungkin. Ya, makanya saya juga selain jadi sekun juga saya menjadi trainer motivasi yang terkenal dengan BEMO, bengkel motivasi. Wah, coba dong pengen denger bengkel motivasinya gimana? Motivasi dari Pak Andi dong hari ini apa? Mungkin yang sering saya katakan kalian dilahirkan bukan untuk menjadi orang nomor 2 dan nomor 3. Tapi kalian dilahirkan untuk menjadi orang nomor 1. Everyone is number 1 gitu. Keren banget. Bemo ya dari Pak Andi itu boleh lihat di mana bemonya bengkel motivasinya Pak Andi? Saya sering diundangkan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk memberikan motivasi dan inspirasi gitu ya. Jangan sampai apa yang kita miliki itu hanya dinikmati oleh sendiri dan mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi rekan-rekan disabilitas. Saya nggak salah ngundang berarti ini yang datangnya benar-benar motivator sama bodyguard gitu ya. Kalau saya punya moto mampu berani yakin. Mampu berani yakin ya. Mampu berani yakin karena kalaupun itu punya kemampuan tanpa ada kemauan ya. Iya benar. Saya kira kemampuannya tidak akan menonjol bisa berguna gitu ya. Betul. Tapi walaupun awalnya tidak punya kabisa lah gitu ya. Tapi dengan mau belajar pasti akan mampu bersaingan gitu. Itu mampu berani, kita berani dengan segala konsekuensinya dan yakin kalau kita ada kemampuan dan ini pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya untuk kita bisa berhasil. Itu kalau dari saya. Wah, Balatpora keren banget nih, hari ini saya dapat ilmu banyak dari Pak Andi sama Pak Dodi ini perihal hal ini. Tapi mungkin terakhir ya ada yang ingin disampaikan nih oleh Pak Andi juga Pak Dodi untuk Balatpora dan juga khususnya untuk para atlet-atlet yang akan bertanding di ajang baik Paralimpiade maupun Peparnas, boleh disampaikan ke Balatpora di sini? Dalam kesempatan ini mungkin kami pengurus NPCI Jawa Barat mohon doanya, mudah-mudahan di tahun ini kami bisa mengawinkan PON dan Peparnas untuk menjadi kado terindah di tahun ini untuk kemerdekaan. Mudah-mudahan impian Pak Kadispora dan pemerintah Jawa Barat ini merupakan surganya bagi NPCI se-Indonesia. Provinsi-provinsi yang lain iri dengan perhatiannya dari disporanya, dari gubernurnya, dengan bahkan kita menjadi provinsi yang paling tinggi se-Indonesia yang untuk Platda ini gitunya. Dan makanya di kesempatan kali ini saya berpesan kepada para atlet pun, tolong jangan hianati kepercayaan dari pemerintah Jawa Barat ini karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali.
Saya selalu berpesan kepada para atlet adalah 3K untuk sukses di Peparnas 17 nanti di Solo. K yang pertama adalah kuatkan tekad kita untuk membuat sejarah di Solo nanti, supaya orang tua kita, suami kita, istri kita, dan anak kita bangga punya kita semuanya. Yang kedua adalah kuatkan ikhtiar dan usaha kita. Pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang jadi beban bagi yang lainnya, supaya kita bisa berprestasi. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil di Solo nanti. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah kuatkan doa. Pada akhirnya segala kekuasaan itu adalah milik Allah. Yang membuat kita bisa berjalan, melangkah, semuanya adalah Allah. Biarkan Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Jadi 3K, kuatkan tekad kita, kuatkan ikhtiar kita, dan kuatkan doa kita untuk menuju Jabar Kahiji. Kak yang keempatnya Kusdinar Dodi. Semakin kuat dengan kusnya tadi. Keren banget Pak Andi. Pak Dodi silakan. Pak Dodi juga punya ada nih kayaknya. Iya, saya buat para Baladpora ya. Mohon doanya dari semuanya, warga Jawa Barat khususnya, umumnya masyarakat Indonesia ya, untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang berjuang di Olimpiade Paralimpik di Paris, Prancis ya. Semoga mereka mendapatkan hasil yang terbaik ya. Juga warga Jawa Barat ini kami mohon doanya, pada tanggal 2 Oktober kita akan berangkat ke Peparnas ya, ke-17 di Solo, dengan target kami sebagai juara umum dengan raihan emas yang kita akan proyeksikan sebanyak 140 buah emas. Dan juga pada tahun 2025 atlet-atlet pelajar kita akan berangkat membela Jawa Barat di Peparnas yang akan diselenggarakan di Papua. Semoga dari tingkat pelajar, tingkat atlet Peparda, dan juga para Olimpiade semua bisa sukses, berhasil meraih prestasi yang tertinggi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak Dodi, Pak Andi. Baik Baladpora, itu tadi ya obrolan seru kita mengenai NPCI. Jadi untuk Baladpora yang mungkin memiliki potensi, ini bisa ya bergabung sebagai atlet NPCI ya di beberapa cabang olahraga. Jadi mungkin bisa cek di Dispora terdekat, atau juga mungkin ada media sosialnya, atau mungkin ada websitenya ya. Ada. www.npcijabar kali ya .com. Dan juga Baladpora, mari kita dukung para atlet NPCI ini untuk bisa mendapatkan impiannya, mendapatkan emas di Paralimpiade Paris yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, dan juga di Peparnas di bulan Oktober ini ya Pak Dodi, Pak Andi. Kita doakan semua untuk Jabar Ngahiji dan Kahiji, dan juga kita bisa ikuti apa yang menjadi motivasi dari Pak Andi ini ya. 3K tadi, kuatkan tekad, kuatkan ikhtiar, dan kuatkan doa. Itu kayaknya bisa berlaku dalam semua hal ya. Dan kuatkan juga Kusdinar. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Andi selaku Sekum NPCI Jabar, Pak Dodi selaku Wasekum NPCI Jabar. Sukses untuk NPCI-nya. Semoga semua program pembinaan prestasinya bisa tercapai, dan kita sebagai masyarakat Jabar, Baladpora terus mendukung apa yang menjadi tujuan, goals, visi dan misi dari NPCI Jabar. Terima kasih Baladpora atas atensinya. Saya Wanda Wardania. Kita bertemu lagi di Kompor berikutnya. Salam olahraga.